Ini adalah naga kabut luas, ia tidak lenyap begitu saja bersama dunia luas. Pujue menatap kabut putih di layar cahaya dan berkata dengan suara berat, "Tuan, kami di sini untuk membantu. Apakah Taiksu bisa menang atau tidak, itu bukan urusan kami." Pujue menoleh, menggenggam kedua tangannya, tidak sombong maupun tidak sabar, matanya tidak menunjukkan rasa hormat atau takut kepada penguasa kekosongan. Sepertinya masuk akal. Kalau begitu, sudah saatnya kita, Taiksu, menggunakan cara kita. Para Jenderal Taiksu, dengarkan perintahku. Pimpin semua prajurit Taiksu untuk membunuh Yang Mulia. Penguasa kekosongan mengalihkan pandangannya dari layar cahaya, berbalik ke arah Pujue yang masih berdiri di sampingnya dan berkata lagi, "Naga kabut luas, dan iblis ini, tampaknya bukan dari Sensi. Mereka berdua adalah sekutu Sensi. Tuan Pujue juga harus menyerang bersamaan denganku." Pujue menggenggam kedua tangannya, ekspresinya tenang, tetapi matanya tampak menyimpan makna yang dalam. "Kapan kita pernah berhenti? Kita selalu membantu Taiksu, bukan?" Penguasa kekosongan kini telah memaksa Xiaoyan untuk tinggal di sini sendirian, dan semua prajurit Sensi telah mundur dalam kekalahan. Semua jasa ini telah dilihat oleh Buddha. Mendengar ini, kelopak mata penguasa kekosongan berkedut. Pujue mengatakan ini adalah cara bertele-tele untuk mengatakan bahwa dia buta. Alam mistik surga barat memang memiliki kekuatan besar yang tak terlihat. Mohon, Guru Pujue, lanjutkan. Jika kita dapat membunuh Yang Mulia di sini, maka kemakmuran ilahi akan tanpa keraguan lebih lanjut. Suzu juga mengikuti contoh Pujue, menggenggam kedua tangannya. Tatapan Pujue tertuju pada layar cahaya. Dia sepertinya dapat melihat menembus segalanya, melihat sosok yang melayang di kehampaan, dikelilingi oleh cahaya merah. "Bunuh Yang Mulia, tetapi aku tidak melihat aura kematian padanya." Pujue telah menjelaskan kata-katanya dengan sangat jelas. Dia 90% yakin Yang Mulia akan mati. Penguasa kekosongan bertanya, bagaimana dengan 10% sisanya? Suara Pujue terdengar lambat, membuat mereka yang tidak sabar semakin cemas. Sang penguasa kekosongan tetap diam. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia menggunakan benda-benda kacau untuk menghitung, ini adalah hasil yang telah dia peroleh berkali-kali. Perjalanan ini bukan tentang kemenangan, tetapi hanya kemungkinan untuk bertahan hidup. Jika dia benar-benar gagal membunuh Yang Mulia, maka darah orang-orang yang gugur akan diangkut ke arah timur. Penguasa kekosongan tidak terlalu terpaku pada hal itu. Pelarian Xiaoyan yang berulang kali dan pemenjaraan kedua jiwanya yang terpisah hanya semakin memicu kebenciannya. Penguasa kekosongan memahami hal ini. Pujue mengangguk, tanpa memberikan bantahan. Di medan perang Laut Barat yang sunyi, merah menyala api Jimian bercampur dengan putih keabu-abuan Changmang Wulong, menciptakan pemandangan kematian. Pasukan iblis Yetian menerjang maju seperti gelombang hitam, semuanya adalah boneka, sehingga tidak takut akan dampak hidup dan mati. Bahkan, mengingat jumlah mereka yang sangat banyak, bentrokan antara kedua pihak bukan lagi sekadar pertukaran pukulan, tetapi tabrakan fisik. Bang, 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 rentetan ledakan terus-menerus bergema liar di kehampaan. Cahaya-cahaya menyala liar di kehampaan. Xiaoyan berdiri melayang di tengah medan perang, kekuatan jiwanya seperti jaring tak terlihat yang menyelimuti seluruh medan perang. Dia jelas merasakan bahwa tidak peduli berapa banyak musuh yang dibunuh iblis dan Wulong, barisan pertempuran Taiksu tetap tak bergerak. Jumlah prajurit Taiksu tidak berkurang, sebaliknya, jumlahnya perlahan meningkat. Armor Dewa Kekosongan yang hancur sedang didaur ulang dan dibentuk kembali oleh kekuatan tak terlihat. Bombardir tanpa henti. Awan ungu hitam melesat di langit malam. Atas perintahnya, boneka-bonekanya bergegas keluar di tengah deru yang memekakkan telinga, menghancurkan diri sendiri di antara prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka membentuk massa yang berkelanjutan. Memanfaatkan kesempatan ini, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar seperti gelombang tak terlihat. Berdiri di kehampaan, matanya terpejam,
Kekuatan jiwanya di alam tanpa harapan cukup untuk menembus keheningan biasa, tetapi pada saat ini, dia merasakan perlawanan tak terlihat. Dewa kekosongan yang melayang tampak seperti jaring raksasa, melemahkan persepsinya lapis demi lapis. Dia mencoba menemukan Keyun dan aura tiga dewa agung. Membunuh semua prajurit Taiksu ini akan sulit dalam waktu singkat. Mereka bersembunyi dengan sangat baik. Xiao Yan membuka matanya, kilatan dingin melintas di dalamnya. Meskipun dia tidak bisa langsung mengunci Void Lord, kekuatan jiwanya menyapu banyak Void God, akhirnya mendeteksi fluktuasi abnormal yang sangat samar. Kekuatan jiwa alam tanpa harapan sangat kuat. Penyakit Void God tidak dapat sepenuhnya menahan Xiao Yan. Dia merasakan aura sisa jamur tiga dewa. Pada saat yang sama, kilatan petir dan api kembar mengembun di antara telapak tangan Xiao Yan. Dia tidak menggunakan api pemusnahan, karena itu akan sangat merugikan tubuh fisiknya. Xiao Yan dengan lembut menariknya keluar, dan teratai murka Buddha mengembang tertiup angin, jatuh ke Void Warrior yang tak terhitung jumlahnya. Teratai itu meledak seketika, cahayanya yang menyilaukan menelan puluhan ribu Void Warrior. Armor Void God meleleh dalam panas yang sangat intens. Daging dan darah berubah menjadi abu dalam sekejap. Untuk sementara, aku serahkan tempat ini kepada kalian berdua. Bunuh sebanyak yang kalian bisa. Suara Xiao Yan terdengar oleh Ye Tian dan Wulong. Setelah kata-katanya selesai, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia pergi sendirian ke kedalaman Taiksu untuk mencari Keyun dan tiga dewa. Makhluk-makhluk ini bahkan tidak memiliki jiwa, jadi membunuh mereka adalah hal yang mudah, tetapi mereka memang cukup menyebalkan. Ye Tian mengendalikan pasukan iblisnya. Naga kabut raksasa mengeluarkan raungan panjang di dalam kabut abu putih, dan kabut itu menyebar lagi. Kemanapun kabut itu lewat, pertempuran Taiksu lenyap seperti salju. Ketika Xiao Yan muncul kembali, dia berada di lokasi kekuatan spiritual kapal Dewa Void yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyembunyikan auranya dengan metafora sampai dia menguncinya sebelum bergerak. Cahaya merah yang berubah dari api Jimian Yan meraung. Seketika menembus cangkang luar Dewa Void. Xiao Yan melangkah masuk, tetapi mendapati dirinya tidak berada di dalamnya. Hanya kantung-kantung darah yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya memasuki bagian dalam semacam organisme reproduksi. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya sedang dikandung di dalamnya. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kabin pedang, tampaknya datang dari satu arah, namun juga muncul secara bersamaan dari segala arah, bergema langsung di telinga Xiao Yan. Yang Mulia tidak punya banyak waktu. Itu suara penguasa Void, tenang dengan sedikit nada mengejek. Ada 4 orang total, 1 batang dupa per orang, 1 batang dupa per pembunuhan, sebaiknya kau cepat. Langkah Xiao Yan goyah, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Keempatnya adalah Keyun dan 3 penguasa ilahi. Penguasa Void melanjutkan, batang dupa pertama telah dinyalakan, tebak siapa yang pertama. Suara itu menghilang. Jelas, penguasa Void telah mengantisipasi bahwa Xiao Yan akan bergegas masuk, bersemangat untuk menyelamatkan nyawa. Ini adalah labirin yang telah disiapkan oleh Void Lord sebelumnya, dosisnya rendah tetapi sangat efektif. Selama pikiran Xiao Yan tertuju pada Keyun dan 3 dewa agung, pikirannya tidak bisa tenang. Kekuatan jiwa Xiao Yan, setelah menutup matanya di alam tanpa harapan, melonjak seperti gelombang pasang. Terlalu banyak kapal Dewa Void untuk dicari semuanya. Void Lord pasti telah menyembunyikan auranya, atau mungkin bahkan tidak ada di sini. Terlepas dari itu, Xiao Yan harus memastikan terlebih dahulu. Dia mengubah posisi beberapa kali, tetapi semuanya sia-sia. Waktu yang dialokasikan untuk Yang Mulia hampir habis. Tiba-tiba, layar cahaya menyala di kapal Dewa Void yang paling dekat dengan Xiao Yan. Layar itu menunjukkan 4 sosok yang jatuh, berlumuran darah. Kilatan cahaya menghantam keempatnya, memercikkan daging dan darah, tetapi tidak ada jeritan. Mulut mereka tampak keras, tetapi apakah hidup mereka keras adalah masalah lain.
Suara tikus Void datang dari layar cahaya. Setelah melihat ini, jari-jari Xiao Yan mengepal erat.